Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti kang maha welas lan maha asih. Ada beberapa pertanyaan yang sempat diajukan oleh teman-teman semua. Yang kali ini kaitannya adalah dengan puasa. Dimana kita sebelumnya telah melewati fase puasa Ramadan bagi yang menjalankan, yaitu puasa yang dijalankan untuk memenuhi kewajiban yang di dalam agama Islam ini adalah salah satu rukun Islam yang dimiliki oleh teman-teman kita semua yang beragama Islam. Apakah sama antara puasa wajib dan puasa sunnah ataupun puasa tirakat? Tentunya jika puasa ini wajib, kita hanya memiliki kewajiban yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu jalan pembimbing kita semua. Tapi hal ini berbeda dengan nanti jika kita melakukan puasa sunnah, yaitu puasa yang kita lakukan dengan kemauan kita sendiri. Antara kewajiban dan kemauan ini adalah dua hal yang hampir sama tapi memiliki aspek yang berbeda. Belum lagi nanti ada puasa tirakat. Puasa tirakat ini lebih kompleks lagi, di mana kita antara mau dan antara dipaksa. Itu adalah puasa tirakat. Kita mau, kalau di dalam menjalankan puasa itu kita gagal, maka secara otomatis puasa itu menjadi gagal. Dan syarat yang diajukan oleh puasa yang jenis tirakat itu biasanya lebih tinggi dan lebih detail. Ketika ada kesalahan sedikit saja itu bisa menggugurkan puasa tersebut. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Allah Musa ketika beliau bertirakat puasa di Bukit Tur Sina. Ketika itu beliau melakukan puasa dengan anjuran selama 30 hari melakukan puasa tirakat tersebut. Akan tetapi ada suatu kesalahan yang mewajibkan Nabi Allah Musa itu harus menambah 10 hari lagi hingga genap 40 hari untuk menjalankan puasa tersebut. Dan ini tertulis di dalam Al-Quran. Jadi, apakah puasa antara wajib, sunnah, dan tirakat ini sama? Secara energi, jenis-jenis puasa ini memiliki energi yang sama jika dari dalam diri manusia tersebut itu memiliki kesungguhan dalam menjalankan puasa. Akan tetapi dari sisi keseriusan, dari sisi syarat dan lain sebagainya ini akan memiliki hal yang berbeda ketika niat antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Lalu jika ada beberapa puasa yang misalnya puasa biasa, yaitu makan di sore hari atau di hari petang, terus puasa daun, terus ada puasa bilaru, ada puasa mutih, ada puasa ngidam. Ini sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh sebagian dari kita semua yang menjalankan tirakat? Yang pertama, yang perlu diketahui bahwa puasa itu memiliki energi. Dan di dunia ini ada beberapa energi yang hubungannya dengan elemen. Ada banyak elemen di dunia ini, tapi kita membagi dalam 4 kelompok saja. 4 kelompok ini, yang pertama adalah puasa mutih, yang kedua adalah puasa bilaru, yang ketiga adalah puasa ngebleng, yang keempat adalah puasa yang berunsur tanah, yaitu puasa ngerawat. Unsur tanah ini memiliki makna bahwa kita hidup ini harus seperti tanah, rendah hati tapi muribi, itu adalah tanah. Terus yang unsur mutih ini adalah unsur api.
Unsur api adalah unsur kewibawaan, unsur kesaktian. Ini adalah simbol dari unsur api. Terus yang berikutnya adalah unsur ngebleng, yaitu unsur udara, di mana udara itu tidak terlihat tapi dibutuhkan. Itu adalah udara. Yang berikutnya adalah puasa nyireh atau bilaru. Ini unsurnya adalah unsur air, di mana air itu adalah sumber kehidupan. Di mana-mana itu butuh air, di mana-mana itu sangat tergantung dengan air. Lalu apa dari teman-teman yang menanyakan kenapa ada puasa bilaru? Sebenarnya puasa bilaru itu ada simbol ketika kita menghindari nyawa atau makanan yang bersifat hewani. Ini adalah unsur dari kita untuk menghindari sifat-sifat yang berada di dalam hewan tersebut. Bukankah misalnya ada orang yang memiliki penyakit kronis, entah itu kanker, entah itu apapun itu yang memiliki penyakit dalam, itu cenderung disuruh menghindarkan makanan yang berbau hewan atau mengandung makanan hewan. Ini artinya apa? Itu tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari unsur-unsur hewani. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hewan itu dijauhi, unsur hewan ini dihindari, maka orang ini akan cenderung lebih selaras dengan unsur-unsur yang bersifat tumbuhan. Dimana karena hewan ini adalah bersifat daging-dagingan, yang disitu tentunya cukup sulit untuk dicerna dan cenderung memiliki kandungan-kandungan yang cukup berat. Ini bisa memicu pertumbuhan sel-sel kanker. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengobatan yang dilakukan secara spiritual. Ketika orang sering menjalankan puasa bilaru atau menghindari ruh, ini cenderung orangnya itu lebih low profile, lebih adem ayem, lebih terhindar dari berbagai macam penyakit yang cukup membahayakan. Ini adalah puasa jenis bilaru. Lalu dari unsur elemen, ketika kita menyandingkan dengan unsur elemen air, maka ini akan menjadi suatu wasilah bahwa air itu bisa mengantarkan apa saja, bahwa hidup itu adalah mengalir. Kita hidup mengalir itu mengambil suatu dari tingkat yang tinggi untuk diturunkan ke tingkat yang rendah. Air bisa sebagai sumber kehidupan, air bisa sebagai sumber pengobatan dan lain sebagainya. Itu adalah air. Lalu kok ada perbedaan antara nyirih dan bilaru? Perbedaannya apa? Dari segi bahasa itu bilaru itu cenderung nyirihnya ke arah hewan. Tapi kalau nyirih itu bisa nyirih apa saja, nyirih dari makanan yang dia suka, nyirih dari misalnya hewan, nyirih dari perbuatan yang dia sukai, senang dan lain sebagainya. Ini adalah puasa nyirih. Dan puasa itu tidak hanya bergantung atau berjenis dari makanan, tapi bisa dari banyak hal. Seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan suatu manfaat bagi teman-teman semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.